Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Sebelum belajar, coba dirapikan dulu meja dan kursinya. Terus sampah-sampah yang masih ada itu dibuang terlebih dahulu, supaya kita sama-sama belajarnya itu nyaman. Nah, dibuang terlebih dahulu. Oke, sambil kalian siap-siap untuk belajar. Nah, ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil. Oke, bagus ya. Jadi ibu tidak capek-capek untuk absen satu-satu. Oke, ketua kelas silahkan pimpin doanya terlebih dahulu. Oke, bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran fisika. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kalau tidak salah, Ibu ingatnya kemarin kita terakhir kali membahas tentang gaya. Nah, sekarang kan kita pelajaran pertama, masih pagi. Nah, otak kalian masih segar gitu ya. Jadi Ibu ingin menguji kalian tentang materi minggu lalu, memberi kuis. Nah, kuisnya itu ya mudah-mudahan kalian masih ingat. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Kalau ada yang bisa jawab langsung angkat tangan aja ya. Terus sebutkan nama, nanti ibu catat namanya. Oke, pertanyaan pertama. Siap-siap. Apa pengertian dari gaya? Ya, sebutkan namanya. Oh, Tiara. Oke, Tiara. Apa? Ya, benar ya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Oke, benar ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, simbol dari gaya. Ingat dah? Ya, si Bagus. Bagus kan namanya? Iya, Bagus. F apa? F besar, benar ya. Ya, F besar. Terus kalau satuannya, nah ingat gak satuannya itu apa? Ya, Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Nah, siapa namanya? Lili. Oke, Lili. Sekarang alat mengukurnya, alat pengukur gaya, apa itu? Siapa yang bisa jawab? Udah ingat? Tony. Iya, neraca pegas atau dinamometer. Oke. Tony. Habis itu, nah pertanyaan terakhir. Apa yang mempengaruhi gaya terhadap benda? Nah, ibu kemarin ada menyebutkan 4. Nah, kalau misalkan ada yang nyatat, pasti ingat. Coba dibuka lagi catatannya. Nah, Cici, gimana? Ya. Oke, benar ya. Jadi ada 4, yaitu mengubah posisi benda, mengubah arah benda, kemudian mengubah bentuk benda, lalu yang keempat yaitu mengubah kecepatan benda. Oke, terima kasih yang telah menjawab pertanyaan ibu tadi. Yang belum bisa menjawab atau belum kesempatannya itu, insya Allah minggu depan ibu buat lagi. Jadi dari kalian siap-siap lagi belajar untuk bisa menjawab nanti. Oh ya, kemarin ibu ada menyuruh kalian membawa gelas dan kertas kan? Ada dibawa? Oke, bagus ya. Nah, pertemuan kali ini akan membahas tentang hukum Newton. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu telah membuat nama-nama kelompoknya untuk nanti di akhir melakukan diskusi mengenai percobaan. Nantilah ibu kasih LKPD-nya. Nah, itu kelompok 1, dengerin ya. Kelompok 1 itu Ricky dan Vina. Lalu kelompok 2 itu Vina dan Vina lagi.
Rifki dan Yara, terus kelompok 3 itu Tony dan Cici, lalu yang keempat itu Lili dan siapa tadi? Bagus. Ya. Oke ya, ingat ya kelompoknya. Oke. Nah, adapun tujuan, lihat di Infokus ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan prinsip dan konsep hukum 1, 2, 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok juga, peserta didik mampu mengetahui rumus hukum 1, 2, 3 Newton dengan benar. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusinya tentang kelembaman dengan baik. Oke. Langsung saja masuk ke materi. Spidolnya mana? Nih ya. Hukum Newton. Nah, di gambar ini maksudnya ada gambar. Nah, ada gambar tiga butir ya. Nah, yang pertama coba kalian amati, itu gambar apa? Ya, ada mobil yang tiba-tiba ada sapi di depannya. Dia ngerem mendadak. Nah, kemudian yang gambar kedua ini apa itu? Nah, ada orang yang naik perahu, mendayung. Nah, oke. Kemudian yang gambar ketiga ini orang yang mendorong troli. Oke. Oke, di gambar 3 ini setelah kita amati, nah, nanti di akhir ibu akan menampilkan kembali dan akan memberikan kalian kesempatan untuk menentukan dari gambar-gambar ini itu yang mana peristiwa Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Oke. Baik, masuk ke materi. Nah, ibu memberikan contoh dari hukum Newton. Nah, pada saat ibu mendorong meja ini. Meja ini kita seolah-olah kan dia cukup berat. Nah, makanya perlu adanya dorongan yang besar untuk mendorong meja ini agar bisa bergeser. Nah, itu ya pada saat ibu mendorong ini itu namanya ibu memberikan gaya terhadap meja ini. Nah, pasti gaya yang ibu berikan ini cukup besar karena meja ini kan cukup berat. Kalau sedangkan spidol ibu dorong, spidol ini kan ringan kan? Berarti gaya yang ibu berikan kepada spidol ini besar atau kecil? Kecil, benar ya? Oke. Nah, dari peristiwa yang ibu contohkan ini, inilah peristiwa dari hukum Newton. Nah, hukum Newton ini dikemukakan oleh ilmuwan fisikawan yang bernama Isaac Newton. Baik, nah ini dia ya gambarnya itu. Nah, Sir Isaac Newton. Nah, dia itu adalah seorang ilmuwan yang menemukan hukum Newton yang masih dipelajari hingga sekarang. Nah, pada dasarnya hukum Newton ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana sih benda itu bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada benda tersebut tadi. Gaya yang ibu berikan kepada spidol, kepada meja, nah itu. Nah, hukum ini dituliskan olehnya di buku yang berjudul Principia. Newton ini membagi lagi hukum Newton ini menjadi 3. Nah, hukum pertama itu membahas tentang kelembaman. Lalu yang kedua itu membahas tentang hubungan gaya dengan massa dan percepatan. Kemudian hukum ketiga membahas tentang aksi dan reaksi. Oke.
hukum 1 Newton. Nah, lihat ya, secara matematis. Secara matematis itu hukum Newton dituliskan sigma F sama dengan 0. Nah, penjelasannya, nah, di mana bunyi hukum dari 1 Newton ini menyatakan tentang kelembaman benda. Nah, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Ada benda. Nah, benda ini dikatakan dari hukum 1 Newton tadi. Nah, bisa dicatat ya. Bisa dicatat terlebih dahulu. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya ini lembam, dari kata lembam. Nih. Kelembaman. Itu sama dengan fisikanya itu inersia. Nah, inersia artinya dia itu benda, ada suatu benda itu dia itu mampu mempertahankan kedudukan asalnya. Nah, maksudnya itu ada dua kemungkinan. Ada yang bendanya itu diam, misalkan ini ada benda di atas meja, nah dia diam di atas meja, nah dia diam saja. Kemudian ada mobil, anggap ini mobil ya. Nah, mobil berjalan di berjalan di jalan yang licin atau jalan yang biasa aja ya, di aspal. Dia bergerak. Nah, dua kemungkinan tadi kan, dua kemungkinan. Nah, tuh, yang pertama apa? Benda yang diam akan cenderung tetap diam. Nah, itu kayak yang di sini. Kemudian yang kedua itu benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, dia akan cenderung bergerak dengan kecepatan konstannya. Nah, contohnya pada gelas. Nah, gelas, ibu minjam gelas. Bentar ya. Nah, gelas. Nah, gelas ini kita letakkan aja di sini. Nggak kita apa-apakan, nggak kita sentuh atau apa. Nah, dia akan diam sampai nanti kan, sampai dia tidak, pokoknya tidak kita sentuh, dia diam. Nah, itu kecuali kita beri gaya, misalkan kita dorong atau kita tarik. Nah, itu bisa kemungkinan di dua. Maka disimpulkan bahwa bunyi dari hukum 1 Newton itu adalah setiap benda, nah catat karena tidak ada di PPT kan, setiap benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan konstan pada garis lurus, kecuali adanya resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Oke, masuk ke hukum 2 Newton. Nah, tadi pada hukum pertama tadi menyatakan bahwa cenderung mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kalau misalkan ada resultan gaya, apa yang terjadi pada benda tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, bergerak kan? Nah, oke, benar ya. Nah, jadi kalau misalkan pada penemuan Newton, benda tersebut itu akan mengalami perubahan percepatan. Nah, kalau itu ya. Oke. Jadi ketika gaya yang bekerja itu searah dengan gerak benda, searah.
Ini ya, ini benda. Dia arahnya ke sana. Lalu gayanya pun juga ke sana. Ada benda, kalau kita dorong ataupun tarik gitu kan, arahnya pasti ke sana. Nah itu bisa juga F-nya di sini ya. Ini kalau kita tarik gitu ya. Ini itu namanya dipercepat. Nah, benda tersebut akan dipercepat. Kalau misalkan dia berlawanan arah. Arahnya ke sini tapi gayanya ke sini. Nah, itu namanya diperlambat. Nah, tetapi selain gaya itu mengubah percepatan benda tadi, nah, di sini ia juga Newton itu menemukan hubungan antara gaya dengan massa suatu benda. Di mana massa itu kan ukuran kelembaban suatu benda. Jadi hal ini itu disebabkan oleh semakin besar massa sebuah benda, maka semakin besar gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda tersebut. Nah, kita bayangkan mendorong mobil dan mendorong motor. Nah, yang berat itu kan mobil kan pasti. Nah, jadi tenaga yang kita perlukan untuk mendorong mobil itu lebih besar atau lebih kecil daripada motor? Lebih besar, ya kan? Nah, itulah contoh dari hukum 2 Newton. Oke. Maka hubungan antara gaya dengan massa ini hubungan antara gaya dengan massa dan percepatan bisa ditulis dengan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, di mana F itu gaya, M itu massa, A itu percepatan. Nah, tadi gaya satuannya adalah Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Kemudian massa itu kilogram satuannya, ini Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Kalau percepatan, ya meter per second kuadrat. Kalau misalkan yang ditanya adalah A, percepatannya, tinggal di kali silang. Nah, jadi sigma F per M. Mau cari M, kalau mau cari M, sigma F per A. Itu ya. Oke, pada intinya semakin besar gaya yang ibu berikan tadi, kalau misalkan dorong meja tadi, nah itu semakin besar juga perubahan percepatannya. Nah, arah percepatannya itu searah dengan resultan gaya. Jadi percepatan itu berbanding lurus dengan gaya, tetapi berbanding terbalik dengan massa. Nah, ya, berbanding terbalik maksudnya itu dibagi. Kalau dibagi itu berbanding terbalik. Kalau dia sama seperti ini itu berbanding lurus. Tuh. Oke, masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya lihat di InFocus. Coba bacakan. Nah, apa yang diketahui dari soal itu? Apa? Diketahui 100 kg. Tadi kilogram itu satuannya siapa? Massa. Berarti diketahui massanya sama dengan 100 kg. Lalu ada apa lagi? Percepatan. Nah, percepatan berarti A 9,8 meter per second kuadrat.
Nah, di situ jawabannya 980 Newton. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah F, sigma F. Ada yang bisa bantu Ibu untuk jawab? Ini mudah kan? Tinggal dikali doang. Ya, silakan Lili. Ya, dikali A. Masanya kita masukkan. Oke, benar ya. Ini nolnya kita hapus dengan komanya, jadi sisa 980. Nah, satuan ini berarti kalau kita ubah ke memang satuannya gaya, apa jadinya? Nama lain dari satuan ini. Ya, jadi 980 Newton. Dapat kan? Sama kan? Oke. Silakan dicatat caranya. Nanti kalau misalkan ada soal yang dicari percepatan atau massa yang kayak tadi itu ya, rumusnya tinggal dibalik-balik doang. Oke, sudah? Oke, sekarang masuk ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton. Hukum ini dinyatakan ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lainnya. Nah, benda kedua itu akan memberikan gaya yang sama, tetapi arahnya itu berlawanan. Nah, jadi pada hukum ini itu menyatakan gaya itu selalu muncul berpasangan. Nah, contohnya pada saat berdiri saja. Nah, itu kan berdiri di lantai. Kita memberikan gaya. Nah, ini pada gambarnya itu kan ada seseorang berdiri, boleh di tanah, boleh di lantai, nah pokoknya berdiri. Kita memberikan gaya ke tanah atau lantai, namanya F aksi. Sedangkan kalau lantai ke kaki kita, nah itu adalah F reaksi. Gayanya itu sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi secara matematis dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Arahnya sama, tetapi arahnya sama. Gayanya yang sama, arahnya yang berlawanan. Jadi dia minus. Contoh yang lain pada saat kalian mendorong dinding. Nah, dinding itu kan kalau misalkan kita dorong itu nggak berbuat apa-apa. Nah, tapi pada saat kita mendorong dinding itu kan gaya aksi. Sedangkan dinding ke kita itu gaya reaksi. Nah, jadi ini namanya hukum 3 Newton yang nama lainnya itu aksi reaksi. Nah, selanjutnya contoh soal menalar. Seekor ikan. Nah, seekor ikan itu bergerak dengan siripnya. Itu juga terjadi gaya aksi dan reaksi. Nah, sekarang Ibu mau menentukan mana gaya aksi dan gimana gaya reaksinya. Nah, siapa yang bisa menjawab? Coba aja dulu. Kalau misalkan jawabannya salah, nggak apa-apa. Coba berani terlebih dahulu. Ya, Yara? Oke. Yang lain ada lagi? Nggak ada? Oke. Sekarang Ibu munculkan jawabannya. Nah, jawabannya kalau misalkan gaya aksinya itu gaya dorong yang diberikan sirip ikan kepada air. Sedangkan gaya reaksinya gaya dorong yang diberikan air kepada sirip ikan sehingga ikan dapat bergerak. Oke, bolak-balik ya. Terbalik, bukan bolak-balik. Terbalik ya, Yara ya. Oke.
Nah, kembali lagi ke gambar yang di awal. Ada mobil, tiba-tiba ada sapi. Nah, dia merem mendadak. Terus seseorang yang mendayung perahu. Nah, mendayung perahu itu kan dari mendayungnya tuh kan ke arah ke belakang, tetapi kita arahnya ke depan, perginya itu ke depan. Nah, kemudian gambar ketiga itu ada seseorang mendorong troli. Ada masanya, terus ada ya, ada masanya, ada tidak ada tidak ada masa. Nah, diberi gaya, terus percepatan. Ibu ingin satu orang aja deh ya, atau satu orang aja dah. Ini dari gambar-gambar ini, yang mana hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Silakan, nanti ibu catat namanya. Ya, Ricky. Yang gambar 1, gambar 2, tiga, gambar 3, 2. Oke, kunci ya. Dan jawabannya adalah benar. Berarti Ricky udah mulai paham? Yang lain juga udah paham? Apa ada yang ingin ditanyakan? Benar ya? Tadi gambar 1 itu tiba-tiba direm, terus ada sapi, karena ada sapinya tadi direm. Nah, itu terjadi kelembaman. Kemudian kalau misalkan gambar kedua itu, nah arahnya tuh kan ke depan, sedangkan kita memberi gaya aksinya itu ke belakang. Nah, jadi aksinya ke depan, tapi reaksinya itu ke belakang. Nah, terus troli. Nah, ada di situ udah terjelaskan ya. Ada gaya, ada percepatan. Jadi dia termasuk hukum 2 Newton. Oke. Ada yang masih kurang jelas? Nah, ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau nggak ada yang ingin bertanya, silakan duduk secara berkelompok sesuai kelompoknya tadi yang ibu bagi. Nah, sambil kalian juga siapkan bahan yang telah dibawa. Oke. Ini ibu berikan LKPD. Silakan ketua kelas Anda. Nah, silakan lakukan diskusi percobaan sesuai dengan panduan yang ada di LKPD. Nah, ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ke depan, tanyakan ke ibu. Silakan, itu bahan-bahannya dari gelas, terus kertasnya disiapkan. Nah, ibu beri waktu dari mulai sekarang. Silakan. Oke, sudah 20 menit ya kalian berdiskusi. Silakan maju ke depan yang sudah siap kelompoknya. Gak ada yang udah siap. Atau ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk kelompok 2. Silakan. Oke, berikan A+ untuk kelompok 2. Ada yang ingin mengomentari dari kelompok 2? Tadi kesimpulannya udah dibaca ya? Belum. Oke. Belum dibuat ya? Tidak ada yang ingin mengomentari? Oke, lanjut ya. Lanjut kelompok 1, maju ke depan. Oke, berikan A+ untuk kelompok 1. Oke, ibu mengambil kelompok 1 dan 2 dulu. Untuk nanti kelompok yang lain, ibu menilainya lewat LKPD saja, biar tidak lama untuk pembelajaran pada hari ini. Nah,
Nggak ada yang mengomentari kelompok 1? Nggak ada? Oke. Paham ya semuanya ya? Jadi jawabannya hampir sama, kelompok 1 dengan kelompok 2. Cuman sedikit perbaikannya. Jadi ketika kertas itu ditarik secara perlahan, maka gelasnya akan jatuh. Sedangkan jika ditarik secara cepat, maka gelasnya akan tetap pada posisi diam. Nah, saat kertas di bawah, gelas ditarik secara perlahan, itu kita berarti memberikan gaya tarik kan, ditarik gitu ya, kepada kertas sekaligus gelas. Alhamdulillah. Sehingga gelas itu akan ikut bergerak bersama kertas, jadi dia jatuh. Jatuh kalau kita perlahan. Nah, kalau kita tarik cepat-cepat, nah, kenapa tidak jatuh? Karena tadi dia mempertahankan kedudukan asalnya. Nah, gaya tarik yang dapat menyebabkan benda bergerak ini merupakan penerapan dari hukum 2 Newton. Pada saat tarik itu hukum 2 Newton. Pada saat dia diam saja tadi, nah itu adalah hukum 1 Newton. Jadi berkesinambungan ya. Nah, oke, berkesinambungan. Baik, ada yang bisa bantu Ibu untuk menarik kesimpulan pada percobaan ini? Tadi kan kesimpulan belum pada dibaca nih. Nah, Ibu minta dari kelompok 2 lagi deh. Apa kesimpulannya? Ya, sedikit perbaikan ya. Kesimpulan yang dapat diambil pada percobaan sifat kelembaban ini, yaitu suatu benda tadi itu akan bergerak tergantung pada gaya yang diberikan, tarik atau dorong. Nah, sifat benda itu cenderung mempertahankan geraknya atau yang disebut dengan kelembaban atau inersia. Ibu harap dan Ibu anggap materi hukum Newton ini sudah lunas Ibu berikan. Mudah-mudahan kalian paham, mengerti, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, ya kan? Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu memberikan angket penilaian tentang pembelajaran hari ini. Ya, silakan bagikan ke teman-temannya. Nah, silakan diisi. Nanti setelah istirahat kedua, tolong ketua kelas kumpulkan ke ruangan saya, meja ruangan saya. Baik, terima kasih semuanya yang telah memperhatikan saya pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham, terus masuk ke otak, jangan dilupakan. Karena ini materi yang cukup mudah, tapi pada saat belajar kan cukup susah. Nah, susah dipahami. Nah, terima kasih semuanya. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang mengenakan di hati kalian, baik perbuatan juga. Nah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.